Lo percaya nggak kalau benda kecil ini adalah sebuah komputer? Well, technically ini sebuah circuit board. Tapi jangan salah, benda berukuran tidak lebih dari kartu ini mempunyai komponen-komponen yang bisa menjalankan fungsi basic dari sebuah komputer. Bahkan lebih. Buat yang belum tahu, benda kecil ini namanya Raspberry Pi. Dan yang di tangan gue kali ini, Raspberry Pi 3 model B yang merupakan keluaran terbaru dari Raspberry Pi. Well, nggak baru-baru juga sih, udah sekitar setahun lah. Masuk ke spek, alasan kenapa Raspberry Pi yang sekecil ini bisa menjalankan fungsi sebuah komputer karena ditenagai oleh sebuah sistem on chip di mana sebuah komponen komputer seperti microprosesor, memori ditanam di satu chip. Untuk speknya, quad-core Cortex A53 prosesor, 1 GB memori, dan seterusnya. Untuk lebih lengkap tentang speknya bisa dilihat di website. Link ada di deskripsi. Jalan-jalan sedikit keliling bodinya, ada micro USB buat sumber power. Lalu ada HDMI audio video konektor. Kamera konektor yang kameranya sendiri dijual terpisah. Lalu RCA audio video jack. Sementara di belakang ada Ethernet port dan 4 buah USB port. Oh ya, Raspberry Pi 3 model B ini juga udah mendukung fitur Wi-Fi dan Bluetooth. Lanjut ke bagian depan, ada micro SD card slot. Sementara di samping, ada yang namanya GPIO pin header atau General Purpose Input Output. Di bagian inilah koneksi dengan sirkuit-sirkuit lain akan disambungkan. Oke, enough basa-basi dan langsung ke intinya. Apa yang bisa kita harapkan dari komputer seharga 600 ribuan ini? Oh ya, terus terang gue tertarik banget bikin berbagai project dan mungkin kedepannya akan ada banyak video based on Raspberry Pi ini. Tapi untuk sekarang, gue mau coba yang sederhana dulu yaitu melakukan first boot, melihat desktop environment dari Raspbian, lalu dilanjutkan dengan bikin retro gaming machine dari Raspberry Pi ini. Nah, apa aja sih yang lo butuhkan untuk menjalankan Raspberry Pi ini? Pertama, hardware. Tentu aja 1 unit Raspberry Pi. Tergantung paket pembelian yang lo beli, tapi most likely pada saat lo membeli Raspberry Pi, lo cuma akan mendapatkan unitnya aja. Peripheral lain harus dibeli secara terpisah. Tapi ada juga paket pembelian yang menyertakan casing dan USB power adapter. Yang kedua, micro SD card sebagai media penyimpanan. Minimal 8 GB kelas 10 micro SD card. Jangan lupa juga SD card reader untuk koneksi ke PC. Selanjutnya, kabel HDMI untuk menyambungkan Raspberry Pi ke monitor, lalu USB power adapter. Dan yang terakhir, USB mouse dan keyboard untuk mengontrol Raspberry Pi. Itu dari sisi hardware. Gimana dari sisi software? Ada beberapa software yang harus lo download untuk menginstal Raspberry Pi. Pertama, 7-zip installer. Pakai WinZip atau WinRAR juga bisa sih. Yang kedua, SD card formatter. Lalu, Win32 disk imager. Yang terakhir, image file dari Raspbian yang merupakan OS official untuk Raspberry Pi. Semua link untuk mendownload software dan file ada di kolom deskripsi. Silahkan download semua software yang diperlukan lalu install. Next, kita akan mulai proses instalasi. Proses instalasi software atau OS apapun ke dalam Raspberry Pi ini sangat simpel sekali. Yang pertama, download software atau OS yang diinginkan. Untuk kali ini kita akan mendownload Raspbian, yaitu official OS dari Raspberry Pi. Dua, setelah download, nanti kita akan mendapatkan file berbentuk disk image file. Yang ketiga, format micro SD card menggunakan SD card formatter. Lalu, pindahkan disk image file ke dalam micro SD card melalui software Win32 disk imager. Yang keempat, masukkan SD card ke dalam Raspberry Pi dan kita pun siap untuk booting. Oh iya, sebelum melakukan first boot, jangan lupa juga untuk menyiapkan Raspberry Pi kita. Colok USB keyboard dan mouse pada portnya, colok juga kabel HDMI dari monitor ke Raspberry Pi. Nah, sekarang kita siap untuk melakukan first boot. Nah, kita akan boot ke desktopnya Raspbian. Mari kita tunggu. Nah, welcome to Pixel powered by Raspbian. Mari kita lihat seperti apa kira-kira tampilan dari desktop environment-nya Raspbian. Nah, sekarang kita udah ada di dalam desktop environment-nya Raspbian. Nah, bisa kita lihat tampilannya masih sangat standar, belum ada apa-apanya. Tapi sebenarnya udah lumayan buat melakukan fungsi basic computing seperti Office, terus web browsing, itu udah bisa. Kalau mau lihat, mari kita lihat. Nah mungkin sebenarnya tampilannya agak sedikit beda dengan
Windows yang biasa kita pakai, karena ini kan sebenarnya Raspbian ini basicnya Linux, jadi agak-agak sedikit beda, tapi sebenarnya mengoperasikannya sama aja. Dan aplikasi-aplikasi yang ada di Windows kurang lebih ada juga di Linux, cuman mungkin namanya beda. Kayak misalkan di sini udah ada terinstall Office, misalkan mau Microsoft Word. Kalau di Windows di sini namanya LibreOffice Writer. Nah, fungsinya sama buat bikin dokumen, cuman namanya beda aja gitu. Terus misalkan Excel, itu Excel di sini namanya LibreOffice Calc, kalkulator lagi mungkin ya namanya ya. Kalau di Windows ya Excel gitu. Nah, sebenarnya untuk melakukan fungsi-fungsi basic computing udah bisa, mau web browsing pun sebenarnya udah bisa, udah ada browsernya. Kita bisa langsung pakai. Dan Raspberry Pi 3 versi B ini udah mendukung WiFi. Jadi kalau lo di rumah atau dimanapun ada WiFi, ya tinggal connect ke tinggal connect ke WiFi, lo udah bisa melakukan ya browsing dan segala macamnya. Udah bisa lah gitu, walaupun tampilannya masih sangat sederhana dan basic. Nah, selain daripada program-program basic kayak Office tadi, yang lumayan banyak juga sebenarnya adalah aplikasi-aplikasi programming, Blue Java, terus Wolfram, terus Python segala macem. Dan ada juga, kalau lo lihat di sini ada games. Wih, mungkin lo mikir, wah ada game apa nih? Asik juga. Ada Minecraft, namanya Minecraft Pi. Nah, Minecraft-nya pun sebenarnya ini tujuannya ada tujuan juga gitu, bukan cuma sekedar game. Tujuannya apa? Baik lagi kayak yang tadi, untuk mengajarkan bahasa pemrograman melalui game Minecraft. Seru sih gitu. Makanya gue sebenarnya kebayang nanti mungkin di next video kali ya, di next project video yang Raspberry Pi, gue mau bikin kira-kira bikin apa ya yang seru dari OS-nya Raspbian ini. Kira-kira itu sedikit tentang Raspberry Pi. Tapi sebenarnya bukan ini tujuan utama video ini. Tujuan utama video ini adalah gue mau bikin project pertama gue dari Raspberry Pi. Apa itu? Yaitu bikin retro console gaming. Mari kita ikuti topik selanjutnya. Oke, project pertama yang gue mau bikin dari Raspberry Pi ini adalah retro gaming machine. Buat lo yang besar di tahun 90-an pasti nggak asing dengan konsol seperti NES, Sega Mega Drive, Nintendo 64, dan lain-lain. Dengan Raspberry Pi ini lo bisa bikin emulator untuk semua konsol-konsol tertentu dengan menginstal RetroPie. Yuk kita mulai. Silahkan ke retropie.org.uk, lalu get RetroPie. Kemudian download image file sesuai versi Raspberry Pi yang lo punya. Setelah selesai download, unzip filenya dan lo akan mendapatkan this image file dari RetroPie. Selanjutnya, flash image file tersebut ke dalam micro SD card. Caranya sama seperti memflash OS Raspbian tadi. Format micro SD card dengan SD card formatter, lalu flash dengan menggunakan Win32 Disk Imager. Selanjutnya, masukkan micro SD card dan kita pun siap untuk first boot ke dalam RetroPie. Oh ya, sebelumnya siapkan USB controller untuk mengontrol game di RetroPie. Nyalakan Raspberry Pi untuk melakukan first boot. Nah, setelah kita selesai first boot dari RetroPie, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu untuk mengkonfigurasi input, dalam hal ini controller kita. Seperti lo lihat, satu game detected, yaitu nih Xbox 360 controller gue. Hold a button on your device to configure it. Jadi hold A buat kita konfigurasi. Nah, selanjutnya konfigurasinya ikutin aja sih apa yang ada di layar. Di pad up, lo pencet up, terus down, terus left, right, start, select, terusin. Terus ikutin B, X, Y, left shoulder, right shoulder, semuanya ikutin. Lalu pencet OK. Nah, setelah itu akan terlihat tampilan seperti ini dan kita udah masuk di interface-nya RetroPie. Tapi belum ada apa-apanya di sini, seperti lo lihat di sini ya, masih kosong, cuma tulisan RetroPie doang. Belum ada game, belum ada emulator dan segala macam. Nah, biarin Raspberry Pi-nya seperti ini, jangan dimatiin atau apa. Next-nya kita akan ke PC buat mindahin file-file emulator dan ROM dari PC ke Raspberry Pi melalui USB stick atau USB flash drive. So, mari kita ke PC dulu. Siapkan USB flash disk minimal 8 GB.
jangan lupa format agar semuanya bersih. Lalu, di dalam flash disk tersebut, bikin folder dengan nama RetroPie. Kemudian, cabut flash disk dari PC. Kemudian, colok flash disk ke Raspberry Pi dan diamkan kurang lebih selama 5 menit. Kalau lo punya flash disk yang ada LED-nya, itu lebih mudah lagi. Tunggu hingga LED berhenti berkedap-kedip, lalu cabut. Saat ini Raspberry Pi sedang membuat sistem di dalam USB flash disk. Setelah selesai, cabut flash disk dari Raspberry Pi dan colok kembali ke dalam PC. Nah, sekarang di dalam flash disk dan folder RetroPie terdapat 3 folder, yaitu BIOS, Configs, dan ROM. Download game-game ROM yang diinginkan bisa dari emuparadise.me ataupun sumber lain. Lalu, masukkan ROM yang telah di-download ke dalam folder pada USB flash disk sesuai dengan jenis emulatornya. Jangan lupa untuk mendownload BIOS-nya juga untuk emulator PSX atau PlayStation. Dan masukkan ke dalam folder BIOS pada USB flash drive. Setelah itu, colok kembali USB flash drive ke Raspberry Pi dan tunggu sekitar beberapa menit, tergantung banyaknya file ROM yang ditransfer ke dalam Raspberry Pi. Setelah itu quit dan restart emulation station. Nah, setelah lo berhasil mentransfer ROM dari PC ke Raspberry Pi, dan sekarang lo akan melihat tampilan yang seperti ini di RetroPie. Jadi gue tadi sebagai contoh aja gue menginstal beberapa ROM dan emulator. Jadi tipe atau jenis emulator atau ROM yang lo transfer itu juga yang akan muncul di RetroPie. Kayak tadi gue transfer ROM-nya Atari, Sega Mega Drive, Nintendo 64, NES, dan PlayStation. Jadi itu yang muncul dan lo bisa transfer berbagai macam ROM, berbagai macam emulator ke dalam Raspberry Pi ini gitu. Ini gue tadi ambil contoh beberapa aja. Nah, mari kita mainin salah satu game yang tadi kita udah transfer. Apa ya? Oke, sebagai anak 90-an gak mungkin lo gak suka Super Mario Bros. Ini salah satu game favorit gue juga, Super Mario Bros 3. Mari kita main. Gila, ini membawa nostalgia ke zaman gue kecil dulu. Saat pertama kali main game konsol. Super Mario Bros 1 is okay, tapi kayaknya Super Mario Bros 3 itu lumayan jadi favorit orang-orang karena mungkin ya udah ini juga sih ya. Udah secara gameplay udah advance. Kalau Super Mario kan masih sederhana. Oke, mari kita coba game lain. Ice Climber ini juga salah satu game yang bring back my memories to the 90s era. Dan yang gue suka dari game jadul itu adalah musiknya. Musiknya tuh aduh mantep banget. Kayaknya memang benar-benar didesain gitu musiknya. Well, sekarang juga keren-keren sih, tapi kayaknya game-game NES gitu musiknya itu khas gitu. Ini juga salah satu game. Oke, mari kita lanjut ke game berikutnya. Tadi NES sudah ya. Sekarang kita ke Atari deh. Era sebelum Nintendo ada, semuanya pasti punya Atari. Semua anak-anak orang kaya pasti punya Atari. Nah, ini juga bring back my memories juga nih. Kalau dulu mungkin gue belum tahu dan gue baru tahu sekarang ini nama gamenya adalah Pitfall. Dulu gue nyebutnya, game Tarzan, karena ada satu scene di mana siapa nih nama karakternya? Aduh, kenapa gue nyebut game Tarzan? Nah, gue selalu teringat-ingat adegan yang ini nih. Dia ngegelantung di tali. Makanya gue sebut game Tarzan. Dan gue baru tahu ini namanya Pitfall. Oke, next ke game selanjutnya. Nah, lo bisa transfer berbagai ROM yang lo mau
emulator yang lama lo bisa transfer ke Raspberry Pi ini, tergantung, tapi tentu aja tergantung dengan apa namanya besarnya emulator, besarnya micro SD card yang lo punya gitu. Jadi kalau micro SD card lo lebih gede, ya lo bisa transfer berbagai macam ROM yang lo mau gitu. Ini gue sebagai contoh doang sih. Street of Rage, wih, ini salah satu game yang memberikan banyak memori juga nih. Salah satu game dingdong. Seru juga kali ya kalau gue bikin let's play. Udah lama juga gak bikin let's play. Let's play tapi game-game jadul. Gimana menurut lo? Tinggalin komentar di bawah ya kalau setuju gue bikin let's play game-game jadul. Oke, ntar videonya kelamaan. Gue mau ngasih tutorial cara. Jadi ini kan sebenarnya tampilannya masih sederhana. Nah, untuk lo meng-customize themes, meng-customize si Raspberry Retro Pi ini, tutorialnya banyak di internet. Silahkan lo cari, lo mau gimanain pakai theme apa atau tema apa si Retro Pi ini, semua ada tutorialnya di internet. Nah, sekarang gue mau ini kan tampilannya masih standar nih. Kalau lo lihat nih masih standar. Gimana caranya bikin? Nah, kayak gini nih. Jadi ada cover artnya, ada sedikit deskripsi gamenya. Nah, caranya adalah tapi lo harus connect ke internet ya, either lewat wifi ataupun lewat lewat LAN. Jadi caranya lo tinggal klik start, terus scraper. Ini dia yang atas ini, milih lo nge-scrape-nya dari mana, terus scrape now. Nah, sistemnya ini lo bisa pilih. Kalau misalkan lo baru nginstal satu emulator, ya berarti nggak usah semuanya. Tapi misalkan lo mau semuanya, boleh juga. Jadi select all. Terus start. Nah, dia mulai nge-scrape. Scrape now, start. Nah, jadi lo mesti milih nih. Ini adalah game-game yang lo transfer tadi. Donkey Kong, lo mau cover yang ini, lo pilih cover yang benar-benar merepresent game yang lo transfer tadi. Ini Donkey Kong tadi gue transfer juga. Terus Pitfall, nah Pitfall gue juga, oke. Terus apalagi tadi? Space Invader, tadi Space Invader gue juga transfer. Artworknya juga keren banget, gila Atari. Nah, ini bisa aja dia kayak gini nih. Jadi nggak ada datanya, nggak ada data baik cover ataupun deskripsi. Nah, lo bisa skip aja sih. Skip. Terus nextnya Contra. Oke, covernya benar. Terus Ice Climber. Keren banget artworknya. Terus terakhir Super Mario 3. Yes. Jadi semakin banyak yang lo scrape, semakin lama lo ngasih inputnya. Nah, ini tadi Crash Team Racing, ini juga oke, sip, covernya benar, deskripsinya benar. 7 game successfully scrape, 1 game skip, oke. Terus untuk kita quit dulu, restart emulation, really restart. Nah, sekarang kita lihat. Nah, udah ada covernya kan, Pitfall, Space Invader, lebih keren gitu, tampilan itu lebih keren. Cover-covernya juga gila, mantap banget ya game-game jadul. Sega Mega Drive tadi ini nggak ada ya di datanya. Terus Nintendo 64 tadi udah. NES, ini Contra, Ice Climber, Super Mario 3. Terus PlayStation, tadi Crash Team Racing. Nah, gila videonya panjang banget ya. Segitu aja tutorial tentang Raspberry Pi. Gue sih kedepannya bakalan banyak project tentang Raspberry Pi ya. Ini cuman permulaan doang sih, permulaan doang, yaitu bikin retro gaming machine dari Raspberry Pi gitu. Oh iya, soal ROM ini mungkin lo mikir, wah enak banget nih main game gratis. Sebenarnya untuk masalah ROM ini masih jadi diskusi apakah ini ilegal atau enggak gitu. Ada yang bilang bahwa lu boleh-boleh aja ngambil ROM terus main game, tapi asal
lo punya barang aslinya, game aslinya gitu. Tapi ini masih jadi perdebatan. Kalau misalkan buat seru-seruan doang, buat nostalgia dengan tahun 90-an, gue rasa masih nggak apa-apa. Tapi itu menurut gue ilegalitas menggunakan ROM ini masih jadi perdebatan di kalangan ya gamer lah gitu. Intinya adalah balik lagi ke diri sendiri, apakah lo bertanggung jawab apa enggak menggunakan ROM ini gitu. Kalau misalkan untuk seru-seruan, untuk konsumsi pribadi, main game sendiri, gue rasa masih nggak apa-apa gitu. Oke, segitu aja tutorial Raspberry Pi yang pertama. Mudah-mudahan akan ada video lagi project-project Raspberry Pi sebelum project Raspberry Pi setelah ini. Dan gimana menurut lo? Lo suka dengan video tutorial panjang kayak gini? Klik like kalau lo nggak suka, klik like kalau lo nggak suka dan things ini kepanjangan. Dan thank you guys for watching and I'll see you next time. Salam retro gaming. Bye.